Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis hasan. Berikut penjelasannya. Pengertian hadis hasan. Hasan menurut bahasa ialah sesuatu yang baik dan cantik. Sedangkan menurut terminologi, hadis hasan ialah hadis yang muttasil sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit, tetapi kadar kedabitannya di bawah kedabitan hadis sahih. Dan hadis ini tidak syadz dan tidak pula terlihat ilat. Adapun syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, sanadnya bersambung, yaitu setiap perawi menerima hadis langsung dari guru sebelumnya hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya tidak ada mata rantai sanad yang terputus. Yang kedua, perawinya adil. Semua perawi memiliki akhlak yang baik, beragama Islam, balik, berakal, serta tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Yang ketiga, ada perawinya memiliki kedabitan atau hafalan atau ketelitian yang baik, tetapi tidak sekuat perawi hadis sahih. Perawi mampu menjaga dan menyampaikan hadis dengan benar, meskipun tingkat ketelitian atau hafalannya sedikit di bawah perawi hadis sahih. Inilah yang menjadi pembeda utama antara hadis hasan dan hadis sahih. Yang keempat, ada tidak mengandung syadz atau kejanggalan. Isi hadis tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat atau lebih terpercaya. 5. Tidak memiliki ilat atau cacat tersembunyi. Hadis tidak mengandung cacat yang tersembunyi yang dapat mengurangi keabsahannya baik pada sanad maupun matannya. Jadi, hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat penerimaan seperti hadis sahih, tetapi tingkat ketelitian perawinya sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, hadis hasan tetap dapat dijadikan dasar dalam penerapan hukum Islam dan diamalkan oleh mayoritas ulama. Di sini ada macam-macam hadis hasan. Yang pertama ada hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi adalah hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan orang yang adil, yang kurang kuat hafalannya dan tidak terdapat padanya syuzuz dan ilat. Hasan lidzatihi. Hasan lighairihi. Sedangkan yang dimaksud dengan hasan lighairihi adalah suatu hadis yang meningkat kualitasannya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Contoh hadis hasan lidzatihi yang populer adalah hadis tentang berbakti kepada ibu, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila rajulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah an ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ada salah satu contoh hadis hasan lighairihi yang sangat populer dan banyak diketahui serta diamalkan oleh masyarakat
adalah hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Contoh hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban berikut adalah redaksi hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nasfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahinin." Artinya, Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Tabrani dan Ilmu Hibah. Mengapa hadis ini berstatus hasan li ghairihi? Jadi, kita membedah jalur periwayatannya. Hadis ini memiliki catatan tersendiri. Sisi kelemahannya, jalur utama hadis ini atau salah satunya dari Makhul dari Malik bin Yakhamir dari Mu'ad dinilai memiliki keterputusan sanad karena Makhul dianggap tidak mendengar langsung dari Malik bin Yakhamir. Oleh karena itu, secara jalur tunggal hadis ini dhaif. Hadis hasan li ghairihi mempunyai penguat. Hadis dengan makna serupa ternyata juga diriwayatkan melalui banyak jalur sahabat lain, seperti dari Abu Bakar Asy-Siddiq, Aisyah, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abu Hurairah. Jadi, karena banyaknya jalur periwayatan yang saling menguatkan tersebut, para ulama pakar hadis termasuk Syekh Al-Banani dalam silsilah Al-Ahadits As-Shahihah menerapkan status hadis ini naik menjadi hasan li ghairihi. Kedudukan hadis hasan. Para ulama belum pernah ada yang membukukan hadis hasan secara terpisah. Mereka menggabungkan hadis-hadis hasan dengan hadis sahih dan mencampurkannya dengan hadis dhaif. Meskipun mereka tidak memasukkan hadis dhaif ke dalam kitab susunan mereka, kecuali sangat sedikit dan amat jarang. Baik, demikian pemaparan materi tentang hadis yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita serta mendorong kita untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.